Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini yaitu hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, kita akan memulai pembelajaran kembali tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan berkat surah Al-Fatihah, ilmu yang kita pelajari menjadi berkah, bermanfaat, dan lekas dipahami. Mari bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak Bapak, siapkan buku belajar kalian dan buku LKS kalian. Mari kita bersama-sama pembelajaran 3, pendalaman materi Bahasa Indonesia KD 3.5. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian bisa melihat pada gambar. Di sana ada gambar siapa? Ayo tebak. Gambar pertama yang di atas itu ada presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Dan gambar yang kedua, wakil presiden kita yang pertama yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta atau Dr. Andes Mohatta. Nah, kita langsung saja. Satu, yaitu Insinyur Soekarno, disebut juga Bung Karno, merupakan salah satu tokoh yang sangat berjasa bagi Indonesia. Beliau merupakan presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator. Beliau lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Beliau mengawali pendidikannya di ELS SD pada zaman Belanda, kemudian melanjutkan ke HBS SMA pada zaman Belanda. Setelah lulus dari HBS, beliau melanjutkan pendidikannya ke THS Bandung, sekarang ETB Institut Teknik Bandung, dan beliau mendapatkan gelar insinyur pada tahun 1925. Selanjutnya 2, Dr. Andes Muhammad Hatta, yaitu pahlawan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta atau sering disebut Bung Hatta lahir 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Muhammad Hatta memiliki peran yang sangat penting di dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berkat beliau, perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua akhirnya dapat dipertemukan. Selain Bung Hatta juga berperan dalam merumuskan naskah proklamasi sekaligus mendatangani naskah proklamasi dan ikut mendampingi Bung Karno dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah 2 pahlawan kita dan juga sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan pendalaman materi PS KD 3.4. Tindakan heroik mendukung proklamasi. Tindakan heroik mendukung proklamasi. Setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berbagai tindakan heroik pun dilakukan. Adapun tindakan kepahlawanan yang dimaksud tindakan heroik adalah tindakan kepahlawanan yang terjadi pada daerah, di antaranya 1. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Salah satu tindakan heroik yang dilakukan bangsa Indonesia yang terjadi di Jogja yaitu karena perebutan kekuasaan di Yogyakarta pada tanggal 26 September 1945, semua pegawai instansi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mendapatkan aksi pemogokan. Tujuan pemogokan ini untuk memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor mereka kepada orang Indonesia. 2. Peristiwa heroik di Semarang yang dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran ini diawali dari peristiwa kaburnya para tawanan bekas tentara Jepang yang akan dijadikan buruh pabrik di Cipiring. 3. Peristiwa heroik di Surabaya, yaitu pada tanggal 19 September 1945,
terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, yaitu peristiwa penyobekan bendera Belanda merah putih biru menjadi bendera merah putih Indonesia. Selanjutnya, peristiwa heroik di Bali. Para pemuda telah membentuk beberapa organisasi pemuda seperti AMI dan Pemuda Republik Indonesia (PRI) pada akhir bulan Agustus. Mereka berusaha untuk menegakkan kedaulatan RI melalui perundingan. 5. Peristiwa heroik di Banda Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. 6. Peristiwa heroik di Bandung. Pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW atau artileri konstruksi Wenkel, sekarang Pindad. Yang ketujuh, peristiwa heroik di Sumbawa. Pada bulan Desember 1945, para pemuda Indonesia berusaha merebut senjata dari pihak Jepang. 8. Peristiwa heroik di Kalimantan Selatan. Para sekutu yang ada di Kalimantan mengeluarkan ultimatum tentang larangan terhadap semua aktivitas politik. Meskipun begitu, para pemuda tetap melaksanakan kegiatan politik. Berbagai dukungan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berdemokrasi, pengibaran bendera merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. 9. Peristiwa heroik di Makassar. Para pemuda mendukung Gubernur Sulawesi, Dr. Samratulangi, dengan merebut gedung-gedung vital seperti studio radio dan tangsi polisi. Nah, itulah beberapa peristiwa heroik atau kepahlawanan pada masa itu. Selanjutnya kita akan pendalaman materi PPKN KD 3.3. Nilai-nilai leluhur dalam keragaman masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Meskipun penuh dengan keberagaman, bangsa Indonesia yang heterogen ini mampu dipersatukan dalam wadah NKRI. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan Indonesia memiliki arti meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan menghindari sikap mementingkan diri sendiri atau daerah sendiri tanpa peduli kepentingan bersama. Dengan adanya persatuan dan kerjasama dari seluruh bangsa Indonesia, sebuah tujuan dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya bangsa Indonesia bisa menjadi kuat dan jaya jika bersatu. Salah satu contoh nyata kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Nah, bergotong royong membangun rumah, membersihkan selokan, dan membangun jembatan. Dengan gotong royong dapat mempererat persaudaraan dan membuat pekerjaan menjadi ringan. Contohnya seperti kita di sekolahan, yaitu bergotong royong membersihkan sekolahan, membersihkan kelas, membersihkan halaman, saling tolong menolong, saling membantu. Dan seandainya pun kita di rumah, itu saling membantu, bergotong royong membantu ibu bapak, baik itu di dalam memasak, baik itu di dalam membersihkan rumah, dan semuanya. Nah, itulah contoh pengaplikasian kita dalam lingkungan kita sehari-hari. Nah, itulah kira-kira pembelajaran pada hari ini yang perlu kalian ingat, yaitu proklamator kita Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang kedua, peristiwa-peristiwa penting yang ada di Indonesia, yaitu ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Dan selanjutnya nilai-nilai yang kita bisa ambil di sana, yaitu saling gotong royong, saling bantu membantu, agar kita bisa bersatu walaupun berbeda-beda, baik itu agama, baik itu suku, baik itu warna kulit, dan macam-macam. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.